أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua, yang dengannya alhamdulillah kita bisa duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kajian kita pada kitab Tazkiyatun Nafs, pensucian jiwa, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang sabar dan tentang syukur. Tentang sabar dan tentang syukur. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang tawakal. Tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu ketahui bahwa tawakal ini adalah bagian daripada ibadah yang sangat agung. Bahkan para ulama mengatakan bahwa at-tawakkul nisfud din. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setengah daripada ibadah, setengah daripada agama. Maka tawakal ini adalah bagian daripada ibadah. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu pula kita ketahui bahwa tawakal adalah salah satu kiat agar jiwa atau hati kita selalu dalam kondisi bersih. Makanya para ulama mencantumkan di antara hal-hal yang dapat mensucikan jiwa kita adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Ini perlu kiranya kita ketahui terlebih dahulu. Apa itu tawakal? Tawakal kata para ulama adalah menyerahkan atau menggantungkan atau menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tawakal secara bahasa, yaitu penyandaran atau penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau bertawakal hanya sebatas itu, maka tawakal yang seperti ini masih kurang. Jadi tidak disebut sempurna seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia hanya menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan tawakal yang sempurna pada diri seseorang jika dia hanya menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Ini tidak cukup. Tidak cukup dikatakan tawakal. Makanya para ulama mendefinisikan tawakal ini dengan definisi yang sempurna. Perlu digarisbawahi, makna tawakal yang didefinisikan oleh para ulama yaitu adalah menyerahkan atau menyandarkan diri kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan, bersamaan dengan itu kita juga berbuat untuk mendatangkan hal-hal yang memberikan manfaat kepada kita dan menangkal segala hal-hal yang akan membahayakan. Ini makna tawakal yang sempurna. Kita ulangi, bahwa makna tawakal terdiri dari dua rukun. Yang pertama adalah menyandarkan diri kita, menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita harus berbuat sehingga dengan perbuatan itu dapat mendatangkan manfaat dan menangkal atau menolak setiap mara bahaya yang akan datang kepada kita. Makanya banyak di antara kaum muslimin yang salah dalam mengartikan tawakal. Dia mengira bahwa tawakal itu cukup hanya menyandarkan dirinya kepada Allah. Tidak. Hal ini dulu pernah terjadi pada sebahagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka keliru dalam memaknai tawakal. Mereka mengira bahwa tawakal itu hanya sekedar pasrah. Udahlah, pasrah, tawakal. Mereka memaknai tawakal itu dengan makna yang keliru, pasrah dan tidak perlu ada ikhtiar. Tidak perlu ikhtiar. Yang penting ada kepasrahan diri kita terhadap sesuatu yang akan terjadi pada diri kita, itu adalah tawakal. Ini keliru. Makanya ada salah seorang sahabat yang ketika itu datang ke masjid. Setelah datang ke masjid dengan dalam kondisi naik kendaraan onta. Lalu Rasulullah SAW melihat sahabat ini meletakkan ontanya tersebut pada tempat yang tidak diikat. Artinya dibiarkan saja onta itu. Lalu ditanya sahabat ini, kenapa kamu melakukan hal itu? Artinya kenapa kamu membiarkan onta itu begitu saja? Sahabat ini menjawab, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi pada ontaku ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak onta ini tidak hilang, onta ini pasti tetap ada nanti di masjid ini. Lalu diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'kilha fatawakkal." Kata Rasulullah, ikat ontamu lalu kemudian bertawakal. Lihat, ini tawakal yang benar. Ada usaha, ada ikhtiar kita, lalu setelah itu baru kita bertawakal. Yang sahabat lakukan ini tadi adalah keliru. Ketika beliau sampai ke masjid, lalu beliau meletakkan ontanya di sembarangan tempat. Beliau bergegas masuk ke masjid untuk menunaikan kebutuhan dan hajatnya. Lalu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, ikat ontamu lalu bertawakal. Lihat, dari potongan hadis ini, masyarul muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan bahwa tawakal itu tidak hanya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada usaha yang dilakukan oleh kita seperti yang dilakukan oleh sahabat tadi. Ada usaha yang dilakukan, yaitu mengikat tali ontanya. Untuk apa? Untuk mendatangkan manfaat. Untuk mendatangkan manfaat dan menolak mara bahaya. Dengan begitu manfaat itu akan datang kepada sahabat itu, ontanya tidak hilang, dan dia sekaligus membenteng antara dirinya dengan mara bahaya. Nah, oleh karena itu para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal tidak bisa terlepaskan dari sebab yang harus kita lakukan untuk mendatangkan manfaat atau untuk menolak mara bahaya.
Dalam kondisi yang lain ada beberapa kisah di antara para sahabat yang mereka itu ingin melakukan ibadah haji. Ibadah haji dari Yaman. Mereka dari Yaman menuju Mekah. Saking besarnya ketawakalan mereka, walaupun ini dikategorikan tawakal yang masih keliru. Jadi sebagian penduduk Yaman ketika itu ingin berhaji dalam kondisi yang tidak membawa perbekalan. Mereka mengatakan kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kami akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, seperti apapun keadaan kami tetap akan mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka sampai ke Mekah, keadaan mereka berbeda. Yang tadinya mereka yang begitu besar tingkat ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, penyandaran dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala begitu besar, ternyata sampai di Mekah karena perbekalan mereka habis, akhirnya mereka meminta-minta kepada penduduk Mekah. Lihat, ketawakalan yang keliru. Tawakal itu tidak hanya sekedar penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Makanya tadi sudah disebutkan bahwa tawakal itu ada dua rukunnya. Yang pertama adalah perbuatan hati. Perbuatan hati itu adalah kita menyerahkan dan menyandarkan diri kita hanya kepada Allah. Yang kedua adalah anggota tubuh kita harus berbuat. Kita harus melakukan sesuatu agar mendatangkan manfaat dan menolak mara bahaya. Itulah tawakal yang sempurna yang disebutkan oleh para ulama. Nah, para hadirat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh-contoh kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan atau yang dianggap oleh sebahagian mereka itu adalah merupakan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikatnya itu bukanlah tawakal yang diinginkan oleh syariat kita. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tekankan sekali lagi bahwa jangan sampai kita meninggalkan berbuat atau berikhtiar mengatasnamakan tawakal. Sekali lagi kami ulangi, jangan sekali-kali kita meninggalkan ikhtiar atau berbuat sesuatu mengatasnamakan tawakal. Keliru. Mari kita tetap harus berbuat, terus berikhtiar, walaupun perbuatan dan ikhtiar kita itu kecil. Kemungkinannya itu ya kemungkinan berhasilnya kecil. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang soleh kita terdahulu. Mereka tetap berikhtiar, mereka tetap berusaha, walaupun usaha yang mereka lakukan itu hasilnya ya kemungkinan kecil sekali berhasil. Kita bisa lihat salah satu kisah Maryam alaihissalam, ibunda Isa, Nabi Isa alaihissalam, tatkala beliau hendak melahirkan. Maryam di saat itu sudah akhir-akhir masa akan tiba kelahiran putranya. Akhirnya Maryam pergilah dari sebuah tempat yang terpencil karena merasa malu dengan masyarakat-masyarakatnya, karena beliau ini hamil dalam kondisi tidak ada suaminya. Dalam kondisi seperti ini beliau karena menanggung begitu rasa malu besar, akhirnya beliau menyendiri di sebuah tempat jauh dari masyarakat, sehingga detik-detik beliau ingin melahirkan tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong beliau. Bahkan di saat beliau membutuhkan makanan, tidak ada yang mengantarkan makanan karena tidak ada orang. Lalu Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Maryam alaihissalam. Allah wahyukan kepada Maryam alaihissalam ini untuk memukulkan sepohon korma yang beliau bersender di situ. Ada satu pohon korma yang beliau bersender di situ karena saking capeknya menahan rasa sakit yang begitu dahsyat.
Sampai-sampai dalam Al-Quran diceritakan beliau itu sudah berharap agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking tidak kuatnya menanggung rasa sakit, baik itu fisiknya maupun mentalnya. Sakit karena fisiknya sakit karena ingin melahirkan, mentalnya juga sakit karena dicemoohkan oleh masyarakat. Akhirnya Allah perintahkan dalam kondisi begitu beliau lemah untuk memukulkan akar korma. Pangkal batang korma itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Pukul wahai Maryam." Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala jatuhkan korma-korma yang matang untuk dikonsumsi Maryam alaihissalam. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita tetap harus berusaha, tetap harus berbuat, tetap harus berikhtiar ketika kita bertawakal. Lihat apa yang dilakukan oleh Maryam. Maryam alaihissalam tidak hanya sekedar menyerahkan dan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tetap berbuat, tetap berusaha, walaupun usahanya itu kecil. Bayangkan dalam kondisi lemah, dalam kondisi sakit, seberapa kuat sih pukulannya? Seberapa kuat sih pukulan seorang perempuan dalam kondisi lemah dan sakit yang bisa menggugurkan dan menjatuhkan buah korma? Kan gak mungkin. Jangankan orang yang dalam kondisi sakit, mungkin laki-laki yang kuat, segar, bugar untuk menggoncang pohon atau dahan korma itu tidak akan mungkin jatuh gitu. Buah korma itu ya kemungkinan kecil jatuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita harus ada usaha. Tatkala kita membawa nama tawakal kepada Allah, ingat harus ada usaha. Diiringi dengan usaha. Jangan hanya sekedar membawa nama tawakal kepada Allah, ayolah kita bertawakal kepada Allah, tapi nggak ada usaha. Tawakal yang seperti ini adalah tawakal yang keliru. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di halaman 135 ini para ulama menyebutkan bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan modal yang sangat besar bagi seorang hamba untuk meraih rizki Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah At-Talaq, surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bagi yang membawa bukunya silahkan buka halaman 135. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan masalah-masalah yang dia hadapi ada jalan keluar, solusi yang Allah berikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak hanya jalan keluar dari masalah yang kita hadapi yang Allah berikan, tapi Allah juga akan memberikan rizki kepada kita dari arah-arah yang tidak kita sangka-sangka. Lanjutkan lagi ayatnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah penolongnya, cukuplah Allah baginya. Cukuplah Allah bagi orang tersebut. Dalam kehidupannya dia hanya mencukupkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut dengan tawakal. Lihat, di dalam ayat ini Allah menyebutkan ada dua modal besar bagi seorang hamba untuk mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah tawakal. Jadi kalau kita ingin mengharapkan rizki Allah Subhanahu wa taala datang pada diri kita, jangan tinggalkan takwa, jangan tinggalkan tawakal. Jangan terlalu pede. Wah, saya kan punya ijazah, saya kan orang berpendidikan. Masa iya saya tidak mendapatkan pekerjaan? Masa iya saya tidak bisa makan? Masa saya tidak bisa menghidupi keluarga saya?
Saya ini kan orang yang berpendidikan, saya ini sekolah tinggi loh. Ini terlalu pede. Menghilangkan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berpatokan, mengandalkan sebab-sebab yang dia miliki. Namun dia lupa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rizki yang dia dapatkan tentunya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditekankan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menekankan bahwa erat kaitannya antara rizki Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal. Lihat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqat tawakkul." Kata Rasulullah SAW, andai kata kalian wahai para sahabat bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Kita sudah jelaskan tadi apa makna tawakal yang sebenar-benarnya tawakal, yaitu menyandarkan diri kita hanya kepada Allah dan berbuat. Harus berbuat, harus mengambil sebab, berikhtiar. Ini tawakal yang benar. Kata Rasulullah SAW, andai kata kalian wahai para sahabat bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum. Lihat, kata Rasulullah SAW, la razaqakum kama yurzaqut tayr. Pastilah kalian akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung diberikan rizki oleh Allah. Lihat burung. Kata Rasulullah SAW, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu di saat pagi hari terbang mencari makan dalam kondisi lapar, perutnya kosong. Lihat nanti di sore hari pulang, taruhu bitana. Burung itu pulang dia dari kegiatan hariannya untuk mencari makan, di sore hari pulang dalam kondisi perutnya berisi dan kenyang. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan, andai kata kalian itu bertawakal seperti tawakalnya orang yang bertawakal sungguh-sungguh, kalian akan mendapatkan rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita melihat burung? Apakah burung ketika ingin mencari makan dia hanya berdiri di atas sangkarnya, berada di dalam sarangnya saja? Tidak. Burung itu pagi hari sudah mulai bangun, lompat sana lompat sini, berkicau, bersuara, bergembira menyambut terbitnya matahari. Lalu kemudian dia terbang jauh berkilo-kilo lamanya untuk mencari apa? Mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha yang dilakukan oleh burung itu. Dia tidak hanya duduk, dia tidak hanya berada dalam sarangnya, tapi ada usaha yang dilakukan oleh burung itu dengan terbang berpuluh-puluh kilo, bahkan mungkin lebih daripada itu, meninggalkan sarangnya untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Lihat, burung saja sampai seperti itu. Padahal burung ini belum tentu gitu ada rizkinya hari itu, belum tentu gitu. Kita lihat kekurangan-kekurangan yang ada pada burung ini. Dia tidak tahu bahwa rizki yang akan dia cari itu akan dia dapati atau tidak. Kemudian burung ini juga ya tidak punya ijazah, tidak punya skill. Yang penting dia terbang aja cari makan, kemanapun yang penting ya udah terbang, bismillah, pulang tetap dapat makanan. Kita manusia, kenapa hilang ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita diberikan pemikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk berusaha. Bahkan sebagian besar dari kaum muslimin memiliki skill dan memiliki ijazah pendukung. Dengan mudahnya mereka untuk mendapatkan pekerjaan, tapi banyak di antara kaum muslimin yang masih berpangku tangan menunggu panggilan kerja, tetap berada di rumah,
selama panggilan kerja belum ada, mereka tetap berada di rumah. Yang penting kita sudah berusaha untuk masukkan lamaran-lamaran. Tidak cukup seperti itu. Masukkan lamaran, iya, bagian dari usaha. Tapi jangan sekedar itu saja lalu kemudian kita berpangku tangan menunggu panggilan kerjaan di rumah terus menerus hari-hariannya. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Itu bagian daripada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di halaman berikutnya 136 Abu Hatim Ar-Razi berkomentar terhadap hadis ini. Apa komentar beliau? Hadis tersebut, hadis yang kita bacakan tadi, merupakan asas tawakal. Adapun tawakal merupakan salah satu upaya paling besar untuk mendatangkan rizki. Lihat komentar seorang ulama besar, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahwa salah satu upaya yang paling besar untuk mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan seorang ulama yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, beliau pernah berkata, kata beliau, tawakal adalah inti daripada keimanan. Lihat, tawakal adalah inti daripada keimanan. Kenapa? Karena realisasi tawakal tidak menafikan upaya yang ditakdirkan oleh Allah. Seperti itulah sunnatullah berlaku. Allah memerintahkan untuk berupaya di samping memerintahkan untuk bertawakal. Berupaya dengan anggota badan adalah wujud ketaatan kepada Allah, dan bertawakal kepada Allah dengan hati adalah wujud iman kepadanya. Intinya adalah, maksud daripada Sa'id bin Jubair ini, tawakal itu adalah inti daripada keimanan. Baik, saya tanyakan ibu-ibu sekalian, tawakal itu perbuatan hati atau perbuatan anggota badan? Tawakal itu lebih cenderung kepada perbuatan hati atau perbuatan badan? Perbuatan hati. Perbuatan hati, baik. Iman perbuatan hati atau perbuatan anggota badan? Kecenderungannya hati. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, itu kan perbuatan hati. Bisa dipahami? Ya, berarti ada kesamaan nih antara tawakal dengan iman, ada kesamaan kan ya? Tawakal kecenderungannya adalah penyandaran hati kita kepada Allah, itu tawakal. Ingat, tawakal ada kecenderungan hati kita, penyandaran hati kita kepada Allah, berarti perbuatan hati. Iman juga sebagian besarnya adalah perbuatan hati, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dikatakan sempurna iman seseorang jika hanya meyakini dalam hati tanpa berbuat? Sempurna keimanannya? Sempurnakah keimanan seseorang kalau dia hanya sekedar beriman kepada Allah tapi nggak sholat? Sempurnakah keimanan seseorang kepada Allah pada hari kiamat tapi tidak puasa Ramadan? Berarti harus berbuat dong untuk merealisasikan keimanan kita tadi, untuk membuktikan kesungguhan iman kita. Ada perbuatan berupa ibadah, berupa ketaatan kepada Allah yang kita lakukan, baru mantap keimanannya. Kalau hanya mengaku-ngaku, ya saya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari kiamat, tapi nggak sholat, tapi nggak puasa, bagaimana dikatakan seorang itu katakan imannya sempurna? Begitu juga dengan tawakal. Cukupkah seorang mengatakan, yaudahlah saya mau bertawakal sajalah kepada Allah, dah tawakal aja kepada Allah. Kalau Allah mau berikan rizki kepada saya, ya saya akan mendapatkan rizki itu. Ini keliru. Harus ada usaha, harus ada bukti nyata ketawakalan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kita berikhtiar. Nah, makanya tadi sudah kita sebutkan, Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa tawakal ini adalah inti daripada keimanan, karena ada kesamaan antara tawakal dengan iman. Iman tidak dikatakan sempurna,
kecuali dengan dia beribadah, melakukan ketaatan. Begitu juga dengan tawakal. Tawakal tidak dikatakan sempurna kecuali dia harus berbuat, melakukan sebab. Barulah nanti datang musabbabnya. Ada sebab, ada musabbab. Ya. Baik, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketawakalan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tidak hanya sekedar berpangku tangan, berharap rizki Allah turun jatuh dari langit begitu saja. Segepok uang, sekantong uang datang turun dari langit di hadapan kita. Enggak mungkin. Mungkin ada, ya mungkin kalau dia seorang nabi, seorang rasul, atau orang-orang yang mendapatkan karamah mukjizat dari Allah SWT. Tapi umumnya orang biasa tidak akan mungkin. Jika ada orang yang berkeyakinan bahwa rizki Allah akan datang sedangkan dia tidak berusaha, berarti ini menafikan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis yang memerintahkan kita untuk berusaha. Ini keliru. Kalau ada misalnya cerita yang kita dapatkan misalnya dari kiai kita atau dari orang-orang tokoh mengatakan bahwa Masya Allah, kalau fulan, kiai fulan itu, atau habib fulan, atau wali fulan, atau ustadz fulan itu saking solehnya, beliau itu meninggalkan istrinya berbulan-bulan lamanya tanpa meninggalkan nafkah. Lalu istrinya begitu taat kepada suami, minta belanja tidak ada titipan belanja oleh suaminya. Suaminya sibuk berdakwah, bahkan meninggalkan istrinya berbulan-bulan lamanya. Suaminya memerintahkan istrinya bertawakal saja kepada Allah, nanti Allah yang akan berikan rezeki kepadamu. Mungkinkah seperti itu? Tidak mungkin. Kalau ada yang terjadi seperti itu, ketahuilah bahwa kejadian yang terjadi seperti itu akan menafikan ayat-ayat, hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi. Rasul SAW mengatakan, bertawakallah kalian, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung. Lihat burung berusaha. Berarti kalau hanya sekedar bertawakal sajalah kepada Allah. Dia mengatakan pada istrinya, atau masak sajalah batu. Terus istrinya mencoba masak batu. Tunggu berjam-jam. Ternyata Masya Allah, batu itu jadi nasi beneran. Ini cerita katanya. Tapi kalau ibu mau ngetes, coba aja. Barangkali benar. Kalau benar nanti ya udah, tawakal sungguh-sungguh pada Allah SWT tanpa perlu harus berusaha. Batu banyak di pinggir-pinggir jalan, tinggal ambil gratis. Nanti sayurnya apa? Ya silakan, ada rumput-rumputan. Tapi kan nggak mungkin hal itu terjadi. Harus ada usaha. Nah, cerita-cerita yang seperti ini yang tidak boleh kita sebarkan, yang akan mengurangi ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita-cerita bohong seperti ini diceritakan, diviralkan. Karena cerita yang seperti ini adalah cerita yang tidak sesuai dengan syariat kita. Hakikat daripada ketawakalan itu sendiri tidak sesuai. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian menuju medan perang secara berkelompok atau secara bersama-sama. Majulah kalian ke medan perang dalam kondisi kalian bersiap-siap. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tawakalnya lebih tinggi? Kita, para sahabat, atau Rasulullah? Siapa yang tawakalnya lebih tinggi? Kita atau Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Rasulullah SAW mengajarkan tawakal itu tanpa harus ada usaha? Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang menuju medan perang. Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai baju besi.
Lihat, Rasulullah SAW berusaha agar apa yang beliau lakukan itu dapat mendatangkan manfaat atau menolak mara bahaya. Ini kan tawakal tadi. Yang dilakukan adalah beliau memakai baju besi. Untuk apa? Untuk mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya kalau ada senjata, ada anak panah, ada serangan musuh, tidak langsung menghantam tubuh beliau gitu. Jadi tertepiskan gitu. Mara bahaya itu bisa disingkirkan dengan usaha-usaha yang dilakukan. Begitu juga para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka melakukan usaha-usaha yang dengan usaha tersebut diharapkan mendatangkan manfaat dan terjauhkan dari mara bahaya. Nah, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang diberikan oleh para ulama lagi adalah ketika tidak menempuh upaya, artinya meragukan syariat, tapi meyakini upaya sebagai satu-satunya jalan rezeki, artinya itu meragukan tauhid. Nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang sebentar lagi insyaallah. Ini sangat penting juga poin ini. Jadi poin ini kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita melanjutkan pada halaman 137. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada halaman 137 penulis mengatakan bahwa sejatinya amalan yang dilakukan oleh manusia terbagi menjadi 3 macam. Jadi usaha, ikhtiar atau amalan yang dilakukan oleh manusia itu terbagi kepada 3 macam. Pertama, amalan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal atau beramal itu tidak hanya dalam kondisi duniawi saja. Tapi dalam segi ibadah juga kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, amalan ini adalah sebab keselamatan dari neraka dan keberhasilan kita masuk surga. Ada amalan yang dalam bentuk ketaatan seperti sholat, puasa. Ini bagian daripada tawakal kita agar kita bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Gak boleh seorang bertawakal kepada Allah, ya Allah, cukuplah Engkau bagi kami ya Allah. Kalau kami ini masuk surga, maka Engkau masukkan kami dalam surga. Cukup sampai di situ? Tidak. Dia tidak hanya bertawakal menyerahkan dirinya kepada Allah terkait surga dan neraka, tapi dia harus beramal. Ya kalau dia sholat, puasa. Ini harus dia lakukan. Beramal, beribadah. Baca Quran, mengaji, duduk di majelis ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama adalah amalan yang dilakukan oleh manusia tapi berupa kebiasaan. Kebiasaan yang Allah perlakukan di dunia. Ya seorang kalau lapar ya makan gitu. Itu perbuatan yang sudah sebiasa dikondisikan oleh orang tersebut. Kalau dia haus ya minum. Kalau dia panas kena terik matahari ya berteduh. Nah, itu kan usaha, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Dan itu umumnya terbiasa dilakukan oleh manusia. Ada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah kebiasaan yang Allah berlakukan secara umum, tapi kadang Allah memberlakukan hal di luar kebiasaan bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada orang yang sakit. Dia bertawakal kepada Allah tapi tidak mau minum obat. Bolehkah seperti itu? Ada sebagian ulama mengatakan boleh. Makanya nanti ada khilaf para ulama masalah ini. Ada 2 pendapat para ulama. Andai kata seseorang itu mengatasnamakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia sakit, lalu dia tidak minum obat, bolehkah kondisi seperti itu? Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi sebagian besar para ulama mengatakan tidak boleh. Apa dalil para ulama mengatakan boleh? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa
ada 70.000 umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Siapa mereka? Mereka yang tidak minta diruqyah, mereka yang tidak bertatoyur, bernasib sial. Yang ketiga, mereka yang tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Yang keempat, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, tidak minta diruqyah, tidak bertatoyur, tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Berarti dia tetap membiarkan dirinya dalam kondisi sakit, kata para ulama. Yang keempat, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini, dia mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat dan benar dalam masalah ini adalah tetap seseorang itu ketika dia sakit, dia ingin tetap bertawakal kepada Allah, namun harus ada usaha untuk menghilangkan penyakitnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sakit ada upaya untuk berobat. Para sahabat orang-orang soleh kita terdahulu ketika mereka terluka di medan perang, ada upaya untuk mengobatinya. Tidak membiarkan begitu saja luka itu berlumuran darah, berceceran darah, tidak diobati berhari-hari lamanya, biarkan sembuh begitu saja dengan sendirinya, tidak. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh para nabi, para sahabat, orang-orang soleh kita terdahulu, tatkala mereka sakit, mereka berobat, berarti berobat adalah merupakan bagian daripada ketawakkalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita garis bawahi ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam tawakal. Ini perlu digarisbawahi dan perlu diingat. Dan kesalahan ini bukan kesalahan yang ringan. Kesalahan ini bisa jatuh kepada kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan seseorang dalam bertawakal. Pertama, kesalahannya bisa jatuh kepada syirik besar. Yang kedua, bisa jatuh kepada syirik kecil. Yang ketiga, kesalahannya memang ringan, tapi ini dianggap kesalahan, yaitu ketawakalannya yang kurang. Yang keempat adalah meninggalkan sebab atau ikhtiar. Baik, kita ulangi dari pertama. Kesalahan-kesalahan dalam tawakal yang terkadang kita dapat di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah ketawakalan yang mendatangkan kesyirikan, dan syiriknya itu bisa jatuh kepada syirik besar. Waliyadzubillah. Bagaimana itu bisa terjadi? Perhatikan, banyak di antara kaum muslimin yang mereka meminta, bertawakal kepada mayat yang sudah meninggal dunia. Bertawakal, menyerahkan, menyandarkan diri mereka kepada kiai yang sudah meninggal dunia, habib yang sudah meninggal dunia, ustadz atau syekh atau apalah tokoh yang meninggal dunia, yang mereka tidak bisa mendatangkan maslahat, yang mereka tidak akan bisa menolak mara bahaya yang akan datang kepada kita. Perbuatan ini adalah perbuatan tawakal yang menghantarkan seseorang kepada syirik besar. Kepada syirik besar. Makanya hati-hati. Minta kepada hal-hal yang gaib. Walaupun orang tersebut ada. Contoh begini. Ada seorang Masya Allah yang masih hidup sampai sekarang. Misalnya seperti itu, misalnya. Namanya adalah Kiai Fulan misalnya, atau Syekh Fulan, atau Habib Fulan, dia masih hidup. Nah, kita menyandarkan diri kita kepada orang yang masih hidup itu, tapi orang itu tidak ada di hadapan kita, dia gaib. Kita di Bekasi, atau Syekh Fulan itu adanya di
Surabaya misalnya. Nah kita di Bekasi ini kita sandarkan diri kita kepada si fulan atau kiai fulan itu untuk mendatangkan manfaat dan menolak mara bahaya. Ini adalah ketawakalan yang menjatuhkan seseorang kepada syirik besar. Ini perlu kiranya berhati-hati. Dan saat ini Masya Allah ada lagi sebagian kaum muslimin yang memfasilitasi kaum muslimin yang lainnya untuk tur, jalan-jalan, mengunjungi satu kuburan, ke kuburan berikutnya, kuburan berikutnya, ke kuburan berikutnya lagi. Ya kita kan tidak tahu. Bisa jadi ada niat-niat, ada kesalahan-kesalahan dari kaum muslimin tatkala dia mengunjungi kuburan ini, apalagi kuburan itu dianggap keramat. Oleh karenanya seseorang itu akan mendapatkan dosa orang lain tatkala dia memfasilitasi hal tersebut gitu. Makanya hati-hati. Ya, memfasilitasi perkara-perkara seperti ini tatkala ada orang yang meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka ini adalah perbuatan yang menjatuhkan atau menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan. Nah, ini ketawakalan yang keliru. Ada ketawakalan yang seseorang itu bisa jatuh kepada syirik kecil. Ada. Jatuh kepada syirik kecil. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah dia menyandarkan dirinya kepada sesuatu dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sesuatu itu bisa memberikan pengaruh. Memang sesuatu itu secara secara penelitian sudah dicek, sudah diteliti, sudah dipelajari, sesuatu itu bisa memberikan pengaruh. Contoh, seseorang sakit kepala. Lalu diberikan resep oleh dokter obat ABC. Dikonsumsilah obat ABC itu. Diminum. Sembuh ternyata. Nah, tatkala dia menyandarkan dirinya, menyandarkan kesembuhan itu dikarenakan obat ABC ini, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ini jatuh kepada syirik kecil. Hati-hati. Tatkala ada kecenderungan hati kita, ketergantungan hati kita, penyandaran hati kita terhadap obat ABC yang menyembuhkan kesembuhan sakit kepala kita tadi, dengan itu kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang berikan kesembuhan itu, maka ini jatuh kepada syirik kecil. Ketawakalan ini berbahaya. Tawakalan kepada obat. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ketawakalan yang keliru yang lainnya. Ada. Yang dalam rangka ketawakalan yang kurang kata para ulama. Bagaimana dikatakan tawakal seseorang itu kurang? Tatkala hanya menyandarkan dirinya kepada Allah tapi tidak berbuat. Kami ulangi, kekeliruan dalam tawakal yang ketiga adalah hanya menggantungkan dirinya kepada Allah tapi tidak berbuat. Contoh, kita lapar. Bisakah kita bertawakal kepada Allah kalau Allah mengizinkan kita kenyang lalu kita kenyang? Bisa? Tidak perlu berbuat? Ada yang mengatakan bisa? Entahkah dia mungkin baca Qul huwallahu ahad aja mungkin? Tapi itu kan berbuat. Tidak mungkin. Jadi harus ada berbuat. Nah, ketika seseorang hanya sekedar bertawakal tapi tidak berbuat, maka ketawakalannya kurang. Pernah ada sebagian ustadz kita juga bercerita, ini kata, wallahu alam apakah kisah ini benar atau tidak, tapi ada beberapa ustadz yang menceritakan kisah ini. Ada beberapa ya kaum muslimin dalam kondisi mereka biaya hidupnya ditanggung lah oleh orang kaya. Jadi ada beberapa rumah di sekitar orang-orang kaya. Jadi ada orang kaya, di tetangga-tetangganya itu memang dalam kondisi miskin. Nah, biaya hidupnya itu ditanggung oleh orang kaya ini. Lalu kemudian ada salah satu orang miskin yang dia
mengatakan mengatasnamakan dirinya ya bertawakal kepada Allah. Sehingga setiap kali ada utusan orang kaya ini menitipkan makanan di depan rumah, dia tidak membukakan pintunya. Masya Allah, udah miskin sombong lagi. Jadi ada satu orang yang dia mengatasnamakan tawakal. Jadi utusan orang kaya ini ngetok pintu, Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ini ibu ada titipan beras. Alhamdulillah, kata ibu yang sebelah rumahnya. Pindahlah utusan ini ke sebelah rumahnya yang lagi. Assalamualaikum ibu. Dia ada dalam rumah, tapi sama sekali dia tidak mau jawab. Kenapa? Mengatasnamakan tawakal. Kalau Allah berkehendak saya mau makan hari ini, pasti saya akan dapat makanan. Akhirnya Assalamualaikum ibu. Gak dibuka-buka pintu. Dan tidak ada suara sautan salam. Utusan ini mengira bahwa ini orang tidak ada di rumah. Dibawa lagi makanan itu, diberikanlah kepada orang lain. Baik, hari pertama. Hari kedua datang lagi bawa makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ibu ada titipan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Rumah yang kedua. Diam dia, tidak menyaut sama sekali. Tapi dia sudah merasakan kelaparan. Orang sehari udah gak makan, ini hari kedua loh. Tapi dia yang penting tawakal kepada Allah. Akhirnya dia tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salam itu. Pergilah orang ini ke rumah ketiga, dibukakan pintunya. Dan hari ketiga, mulai hari ketiga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah ini terima. Assalamualaikum. Mulai agak ragu-ragu dia, jawab apa enggak ya. Tapi kalau dijawab, berarti dia melakukan perbuatan yang itu akan mengurangi tawakalnya. Dia mengira tawakal itu jangan ada usaha. Pokoknya tawakal serahkan diri kita, sandarkan diri kita kepada Allah saja. Pokoknya jangan ada usaha, jangan ada berbuat apapun. Kalau dia mengucapkan salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti dia sudah ada usaha. Dia nggak mau. Akhirnya di hari ketiga udah mulai wajahnya pucat, badannya lemas, lemah. Mulailah di hari keempat, hari ketiga, hari pertama, kedua, ketiga udah nggak makan. Paling minumlah ada air yang mungkin di rumahnya, tapi makan nggak. Hari keempat, diketoklah rumah ini di hari keempatnya, tapi dalam kondisi dia juga ragu. Gimana nih ya? Nggak dijawab. Kondisinya sudah lapar banget. Kalau dijawab, berarti tidak tawakal lagi nanti kepada Allah. Ya akhirnya dia tidak menjawab. Assalamualaikum. Utusan ini mengucapkan salam. Ketika utusan ini hendak melangkahkan kakinya meninggalkan rumah itu, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berdehem saja, batuk saja dia. Supaya apa? Supaya tahu bahwa dalam rumah itu ada orang gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, deheman atau batuknya ini usaha yang dilakukannya atau tidak? Usaha kan? Ada perbuatan berarti dia untuk mendatangkan rezeki Allah tadi. Ada dengan cara dia atau itu kan berarti usaha dia. Dengan begitu orang yang di luar kan tahu, oh ternyata ibu itu ada di rumah ternyata. Oh sedang sakit. Nah, dengan begitu dia tinggalkanlah, dia titipkanlah makanan itu di depan rumahnya. Berarti dia tetap ada usaha untuk mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun ketawakalan yang seperti ini, kata para ulama, adalah ketawakalan yang keliru. Ini tidak disebut dengan tawakal yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesalahan yang keempat yang sering terjadi pada kaum muslimin adalah lebih fokus kepada sebab. Lebih fokus kepada perbuatan. Namun meninggalkan sandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga banyak terjadi. Mereka terlalu fokus pada sebab. Ya, misalnya ingin punya anak. Ingin punya anak. Jadi mereka hanya fokus kepada bagaimana sebabnya untuk mendapatkan anak ini, ya menikah gitu. Tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sakit. Dia ingin mengangkat penyakitnya ini.
dengan pergi ke rumah sakit yang bagus, dengan dokter yang ahli, dengan obat-obat yang resepnya luar biasa mahalnya. Ini ketawakalan yang keliru. Kalau dia hanya menyandarkan kepada sebab dan ikhtiarnya saja, tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ketawakalan yang sangat keliru dalam pandangan Islam. Ini adalah 4 kesalahan ketika seorang bertawakal dan mengatasnamakan tawakal. Baik para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa bertawakal kepadanya. Doa tersebut biasa kita baca di pagi dan sore hari. Doa yang disebut dengan dzikir pagi atau dzikir petang. Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan ucapannya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, ini dibaca. Dan ulangi lagi, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu ya Allah saya meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah setiap urusanku. Ya Allah mudahkanlah, perbaikilah setiap urusanku. Lihat yang keempat, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah jangan sandarkan perbuatan-perbuatan yang ada yang akan saya hadapi walaupun hanya sekedap mata. Lihat. Ya Allah, jangan sandarkan setiap sesuatu yang saya akan hadapi kepada diri saya sendiri. Artinya jangan biarkan diri saya sendiri menghadapi atau melakukan perbuatan itu ya Allah. Walaupun perbuatan itu ringan. Kami mohon bantuan-Mu ya Allah. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah dari setiap perbuatan-perbuatan yang akan dihadapi. Kita datang ke majelis ilmu ini, apakah karena kesehatan kita? Kita datang ke masjid ini, apakah karena kesehatan yang masih diberikan? Tidak. Ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya menyandarkan ini semua kepada diri kita, kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid ini. Kita sandarkan ini adalah kepada diri kita? Tidak. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk sampai menyelesaikan kajian ini. Ini bukan perbuatan kita. Semata-mata kita yang melakukannya, semata-mata karena kesehatan kita, semata-mata waktu luang yang diberikan, tidak. Tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk bertawakal pada setiap urusan kita. Apapun urusan kita, kita harus bertawakal kepada Allah. Jangan sandarkan pada diri kita sendiri. Urusan apapun, walaupun itu adalah urusan yang kecil. Urusan kecil, ya masak, ngepel, nyapu, pekerjaan rumah itu kan urusan-urusan yang kecil. Tapi kalau digabungkan jadi besar juga memang. Tapi ingat, urusan-urusan kecil yang akan kita hadapi, yang akan kita kerjakan, tetap harus minta pertolongan kepada Allah. Inilah disebut dengan tawakal yang begitu besar seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk terus bertawakal ketika kita tidur. Ada doa yang dikhususkan diajarkan oleh Rasulullah. Katakan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Wa fawwadtu amri, ya Allah aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Ini bagian tawakal. Ketika kita keluar rumah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau keluar rumah baca doa apa, Bu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Lihat, urusan yang kecil. Apa urusannya? Melangkahkan kaki keluar rumah. Mampu atau tidak kita? Mampu dong.
Orang perbuatan kecil doang kok, melangkahkan kaki keluar rumah, lebih daripada itu mampu kita lakukan. Tapi jangan terlalu pede. Tetap kita harus bertawakal. Bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepadamu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala kita misalnya tatoyur. Ini banyak juga terjadi pada sebagian kaum muslimin yang merasa bernasib sial dengan sesuatu yang didengar, dengan sesuatu yang dilihat. Misal apa sesuatu yang dilihat, lalu dia bernasib sial dengannya. Melihat apa? Melihat cicak misalnya. Melihat cicak jatuh di depan pintu rumah saat dia keluar. Langsung dia kaget, astagfirullahaladzim, jangan-jangan kalau saya lanjutkan perjalanan ini saya akan celaka nanti. Akhirnya apa? Dia tidak melanjutkannya. Ini bentuk yang akan mengurangi ketawakalan kita kepada Allah dan merusak tauhid kita. Atau mendengarkan sesuatu yang didengar, lalu mendengar suara itu langsung merasa sial misalnya. Mendengarkan suara gagak, burung gagak atau apa? Kalau sekarang di sini apa biasanya, Bu? Sesuatu yang didengar tapi langsung yang teringat itu adalah sesuatu yang akan membahayakan kita. Apa biasanya? Suara apa? Pokoknya suara-suara yang jelek lah biasanya, binatang-binatang yang jelek lah. Lalu dengan begitu dia teringatnya adalah sesuatu yang akan membahayakan dia. Ini nggak boleh. Ini mengurangi ketawakalan, bahkan jatuh kepada kesyirikan. Begitu juga sebaliknya, kita tidak boleh bernasib merasa diri untung, merasa untung dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang tidak ada pengaruhnya, merasa beruntung dengan angka tertentu, atau sebaliknya merasa sial dengan angka tertentu. Ini tidak boleh dalam Islam. Maka kita harus hilangkan itu semua dengan kembali bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita yang singkat pada pagi yang berbahagia ini. Semoga kajian yang singkat ini dapat menambah keilmuan kita dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam jami'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.